Kami dari PR9. Perkenalkan, nama saya Sabina Krisna Pitupulu dari NIM 12S25004. Nama aku Dewi Natasha Sitorus dengan NIM 12S25042. Nama aku Afrenzi Syadari dengan NIM 12S25003. Nah, jadi pada program kali ini, dalam video kali ini kami akan menjelaskan sebuah program di mana permasalahannya itu adalah Uco adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama atau serdom di kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut badi. Saat ini Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, yaitu Wayan. Butet, rekan Ucok yang bersekolah di kampus yang sama, tinggal bersama 3 penghuni lainnya, yaitu Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil matkul pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat room buddies. Mereka pun mulai merancang solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan seorang room buddy. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room buddies. Bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat memasukkan triple desses, sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Jadi teman-teman, pada program kali ini kita bisa memasukkan bahwa jumlah penghuninya itu kurang dari 4, tetapi tidak bisa lebih dari 4 karena paling banyak tadi 4 orang penghuni. Selanjutnya di sini diminta tugas pertama itu pada main flow, definisikan array variables yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Kemudian kembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Kemudian kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room buddies. Kemudian kembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room buddies. Dan yang terakhir, laporkan pekerjaan Anda sesuai dengan kriteria. Nah, untuk contoh yang pertama nanti kita akan cuma menginput Ucok dan Wayan. Nanti outputnya itu juga Ucok dan Wayan. Nah, untuk contoh programnya itu nanti pada programnya ini kami akan duluan mendeklar body yaitu dengan tipe data string dan arraynya itu 4. Karena jumlah maksimum dalam satu body itu adalah 4 orang. Nah, kami juga di sini akan mendeklar n, di mana n dan kami juga menginisialisasi n sama dengan 0. Nah, n ini nanti akan dipakai dalam function-function yang nanti ditambahkan, akan dipanggil. Nah, setelah itu kami membuat pemanggilan dengan pada inisialisasi untuk badinya. Nah, selanjutnya di sini kami akan melakukan pemanggilan pada function inisialisasi pada badinya. Nah, pada add functionnya itu kami akan mendeklar integer variable a sebagai integer, di mana variable a ini sebagai variable counter pada program ini aja, karena variable a ini hanya akan digunakan pada program ini aja, pada function ini aja. Nah, ini nanti loopingnya ini kan A sama dengan 0 sampai 3, berarti itu ada mulai dari 0 sampai ada 4 orang yang masukkan ke badinya. Nanti setiap ini digunakan untuk penyederhanaan dalam menginisialisasi setiap nama yang akan dimasukkan ke badinya. Misalnya nanti yang dimasukkan pada A0, A1, A2 sampai A3. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, setelah selesai menginisialisasi anggota-anggota dari body, kami lanjut menugaskan bahwa n itu atau n yang sudah kami pakai tadi di main, dan n ini kami
assign atau kami kasih penugasan bahwa n itu yaitu input dari body, n. Inputnya ini merupakan fungsi lain, yaitu di sini kami membuat function input. Nah, pada function input ini kami mendeklar i sebagai integer, di mana i itu untuk variabel yang digunakan dalam loopingan di fungsi input. Kemudian i-nya itu dimulai dari 0 dan n value-nya itu tetap 3, karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa paling banyak dalam satu ruangan itu penghuninya hanyalah 4. Kalau penghuninya 4 berarti indeks yang kami gunakan yaitu 0 sampai 3. Kemudian di next dan diminta di sini si user menginput body. Body ini adalah nama penghuni kamar tersebut, yaitu body. Di sini ada tanda kurung i karena di sini ditugaskan bahwa yang pertama itu input anggota pertama yang di sini sebagai indeks 0, dan dicek ketika badinya ini ini sama dengan triple dash, maka dia akan jalan ke jalur true, yang dimana i-nya ini udah dianggap sebagai 4. Kalau i-nya sudah 4, maka nanti dia langsung return hasil dari inputan ini atau sudah mengakhiri. Tapi ketika badinya yang tidak sama dengan 4, maka dia masih dihitung bahwa n itu sama dengan n tambah 1, yaitu itu masih badi ke sekian, badi ke sekian, seperti itu. Misalnya di sini kita masukkan nama orang pertama itu adalah Jose itu kan tidak triple dash, maka dia akan berjalan ke nilai false, dan dimana n yang diawali tadi 0, sehingga dihitung selanjutnya penugasan itu bahwa n yang kedua itu sama dengan 0 tambah 1, berarti n ke 1 diulang lagi sampai ketika badinya nanti triple dash dimasukkan user, baru loopingan berikut berhenti sebelum indeks 3 terjalani. Kemudian akan dilanjutkan dengan output yang dijelaskan teman saya. Pada fungsi output ini nanti itu berfungsi untuk menampilkan nama-nama setiap anggota yang ada di room body. Nah, yang pertama kita mendeklar variabel m dengan tipe data integer. Kenapa di sini m? Itu adalah variabel pusat untuk loopingannya nanti. Nah, di sini m sama dengan 0 sampai n kurang 1. Di sini artinya dia itu urutannya itu mulai dari 0 sampai sampai ke n kurang 1. Setelah itu apa ya? Nah, intinya M ini tuh berfungsi untuk membantu komputer nanti untuk membaca dan menampilkan semua nama-nama anggota yang ada di room body itu. Nah, jadi di sini kami akan merun program kami dengan example yang sudah diberikan di soal. Yang pertama itu dimasukkan body ke 1 itu, yaitu dengan indeks 0, body ke 1 ucap, kemudian nama kedua itu Wayan. Dan di sini kan dia tidak memenuhi kapasitas, kan maksimal dia 4. Dia boleh kurang dari 4, tapi tadi syaratnya kita akan menginput triple dash untuk memberhentikan program berhenti membaca inputan. Nah, langsung dikeluarkan bahwa anggota dari body situ adalah Ucok dan Wayan. Nah, selanjutnya ke example 2. Nah, di example 2 ini kami memasukkan Nama anggota yang pertama itu Ted, yang kedua ini, yang ketiga Nana, yang keempat Juli. Nah, di sini kan dia udah memenuhi itu 4. Jadi dia juga mengeluarkan outputnya langsung sebanyak 4 anggota, karena ini dia sudah memenuhi syarat bahwa maksimal 4, maka dia akan keluar dan kami tidak perlu memasukkan dia triple dash. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa program yang kami buat itu sudah centang hijau, yang menandakan bahwa program yang sudah kami buat itu sudah benar. Nah, kalau untuk keluh kesah kami Pak untuk membuat program ini itu ada pada untuk menentukan
untuk menentukan fungsinya Pak. Karena program kali ini itu menggunakan ada beberapa function untuk menyederhanakan programnya Pak. Kemudian Pak, juga keluh kesah yang selanjutnya itu di bagian inisialisasinya, kami sempat bingung untuk menyederhanakan inisialisasi dengan menggunakan function, karena biasanya inisialisasi itu kan Pak kami membuatnya satu persatu, tapi di sini menggunakan groupingan. Sekian penjelasan dari PL 9. Terima kasih Terima Pak. kasih.